sebelum itu, mari kita salat teduh. Salat teduh dipersilakan. Salat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan dengan lagu Biar Kanak-Kanak. Syukur yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih anugerah-Mu sehingga pada saat ini kami bersama dengan adik-adik boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan dari lagu Kami Sebagai Anak-anak. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kami, Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya berkati kami sehingga kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang akan dibacakan oleh adik Gabriel. Silakan Gabriel. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 asta panjangnya. Janganlah dekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah kamu mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, dan orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentang Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah
pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bersama video Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Dari video tersebut, kita mau belajar memiliki keyakinan seperti Yosua. Yosua yakin bahwa Tuhan selalu memiliki jalan keluar, selalu memiliki pertolongan untuk umatnya yang percaya padanya dan yang mau mengikuti perintahnya. Yosua mendengarkan dan mengikuti perintah Allah. Contohnya, ketika Allah meminta Yosua menyuruh para Lewi untuk membawa tabut perjanjian Allah, Yosua segera meminta para Lewi untuk membawa tabut itu dan menyeberangi sungai mendahului bangsa Israel. Karena Yosua mendengarkan perintah Allah, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah memberikan pertolongan dan Ia membuktikan bahwa sungai itu bisa menjadi tanah kering dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan tersebut, sama seperti tadi di videonya. Jadi, kalau saat ini adik-adik sedang mengalami kesulitan, ketakutan, serahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa kita, dalam doa adik-adik setiap harinya. Misalnya adik-adik mau jadi juara kelas, adik-adik jangan takut untuk bersaing dengan teman-teman di kelas. Adik-adik tetap lakukan yang terbaik, seperti lebih giat belajar, dan jangan lupa meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan selalu menyertai adik-adik saat belajar. Nah, seperti saat ini juga adik-adik, bangsa Indonesia bahkan umat di dunia sedang mengalami ketakutan terbesar karena adanya virus corona. Adik-adik pasti sudah tahu deh apa akibat dari virus corona ini. Tapi kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada virus corona ini. Kita bisa menghadapi virus corona ini dengan berbagai cara. Kita hidup lebih sehat, adik-adik jaga kebersihan, pola makannya yang sehat, dan jangan lupa berdoa agar Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita. Yuk, kita jadi pelaku firman Tuhan yang baik, sama seperti Yosua yang yakin bahwa Allah selalu menyertai dia dalam perjalanan kehidupan Yosua. Adik-adik harus tetap semangat ya. Yuk, mari adik-adik kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Biarkan Tuhan kami tetap yakin dan percaya atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sama seperti Yosua, kami juga mau menjadi anak Tuhan yang taat dan selalu turut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, terlebih khusus adik-adik yang ada di rumah. Berikan kesehatan beserta juga dengan mama dan papa. Kiranya apapun yang kami lakukan dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau merespon firman Tuhan dari lagu Bapa di Sorga. Kasih Tuhan ku sungguh besar.
percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau menyampaikan PNS yang pertama. Terima kasih buat kakak-kakak yang bertugas. Ada Kak Sela dan Kak Gebi sebagai liturgos, ada Kak Kris sebagai gitaris, dan juga ada adik Gabriel yang membacakan Alkitab, dan juga ada Kak Adina yang menjadi pelayan firman. Terima kasih buat adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu Pelayan Anak. Terima kasih juga buat orang tua dan kakak-kakak yang sudah boleh menemani adik-adik untuk beribadah hari Minggu Pelayan Anak. Lalu PNS yang mau kakak sampaikan untuk adik-adik, tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun adik-adik berada. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh setiap sekolah masing-masing. Sekian PNS yang boleh kakak sampaikan. Jangan lupa adik-adik, kita mau beribadah lagi seperti biasa minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih. Sekarang adik-adik, mari kita berdiri dengan melipat tangan, tutup mata, kita menyanyikan lagu Sudah Waktunya.